Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, pagi ini kita bisa dan masih bisa menjalankan aktivitas sebagaimana yang kita lakukan dengan sehat, dengan aman, dan dengan kecukupan, insya Allah. Inilah nikmat keamanan, kecukupan dan kesehatan ini yang mengkondisikan kita bisa seharusnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksimal. Itulah nikmat yang Allah ingatkan kepada kaum kafir Quraisy, alladzi an'amahum min ju'uha manahum min khauf, di mana Allah telah memberikan nikmat aman kepada kaum Quraisy dan nikmat kecukupan dari kelaparan. Maka tuntutan yang harus mereka kerjakan adalah faliya'bud rabb hadzal bait, beribadah. Situasi aman di lingkungan kita, nikmat kecukupan yang sampai saat ini kita rasakan. Barangkali dua nikmat ini tidak begitu terasa, tidak begitu kita sadari ya, kalau kita tidak menengok kanan kiri kita. Nikmat aman misalnya. Nah sekarang kita ini pikiran kita lagi terfokus menyimak, memperhatikan, mengikuti update kondisi konflik di Timur Tengah, khususnya di Palestina, kaum muslimin dengan Yahudi di Gaza. Nah kalau kita tengok saudara-saudara kita di sana yang setiap hari harus menghadapi kematian sewaktu-waktu dan tidak ada sejengkal tanah pun yang menjamin keamanan bagi mereka. Ya gimana tidak? Wilayah Gaza hanya kalau nggak salah 12 km kali 42 km. Kayaknya nggak lebih dari Depok ya. Tapi di bombardir kayak begitu, nggak ada wilayah aman. Dan semua lokasi sudah disasar. Tidak hanya perkampungan, perumahan, bahkan rumah sakit. Bahkan tadi malam saya baca konferensi pers perwakilan Gaza yang ada di Libanon. Mereka sekarang menyasar tempat-tempat sekolah. Kalau kemarin yang dibom rumah sakit, sekarang tempat-tempat sekolah. Dan bantuan sekarang ngantri di perbatasan Rafah. Sekian ribu ton bantuan. Itu pun dengan seleksi ketat. Banyak yang masih ngantri. Nah sampai kayak gitu. Nah itu situasi keamanan. Situasi kecukupan. Kita masih bisa minum teh dengan hangat. Dan Indonesia termasuk terbilang negara yang mendapat acungan jempol karena termasuk negara yang tahan dengan krisis
berkali-kali, tapi Indonesia masih bertahan. Makanya prediksi ya, di tahun 2030 Indonesia termasuk negara terbesar keempat dunia, saking kuatnya ekonominya. Saking kuatnya ekonomi itu Indonesia. Makanya di negara lain gonjang-ganjing dengan krisis, ya mungkin kita nggak terasa, terutama di kampung-kampung. Mungkin agak sedikit mengeluh ketika belanja. Biasanya dapat ya, lebih banyak, sekarang dapat sekian. Biasanya uang belanjanya cukup buat sebulan, ini kok belum sampai sebulan, nggak cukup. Mungkin itu saja yang terasa, tapi masih tercukupi. Masih tercukupi. Apalagi nanti perang ya, di Palestina ini ya menjadi perang kawasan. Artinya tidak hanya warga Palestina melawan Israel saja, tetapi melibatkan negara-negara tetangga. Amerika turun, ya, Rusia turun, Cina turun, dan seterusnya. Maka kita akan digempur dengan krisis lagi yang lebih besar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka situasi sekarang saat ini yang kita nikmati ini betul-betul harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Dan nasihat Rasulullah SAW di situasi yang seperti ini, itu beliau mengatakan badirul bil a'mal, bersegeralah kita melakukan amal kebaikan. Fitnah kaki to'il lailil mudlim, di suatu zaman yang tidak hanya satu fitnah, tapi fitnah, berbagai macam fitnah yang boleh kita artikan fitnah itu adalah salah satunya adalah krisis, berbagai macam krisis, permasalahan yang digambarkan. Ini kalau 14 ya, abad yang lalu Rasulullah menggambarkan kaki to'il lailil mudlim, seperti potongan malam yang gelap. Nah, kalau orang zaman sekarang, terutama para pebisnis, mendefinisikannya dengan VUCA, ya, istilah VUCA. Ya, di zaman industri 004 atau society 005, itu mereka mendefinisikan dengan VUCA, yaitu zaman situasi yang tidak ada kepastian, perubahan dengan cepat, masalah begitu kompleks gitu. Itu jauh-jauh Rasulullah SAW sudah mendefinisikannya dengan kaqita'il lailil mudlim, ya, seperti malam yang gelap. Bagaimana situasinya? Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Situasi ini perubahan begitu cepat. Paginya orang itu masih dalam kondisi iman, sorenya sudah kafir. Paginya masih ke masjid, sorenya udah nggak kenal masjid, nongkrong di mall terus. Paginya masih bisa baca Quran, sorenya udah nggak bisa lagi. Itu situasi sekarang. Paginya masih bisa belanja, sorenya udah nggak bisa. Wa yumsi rajulun mu'minan wa yusbihu kafir. Ada yang sorenya masih mukmin, paginya udah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradi minat dunya. Banyak orang yang menggadaikan agama untuk mencari kehidupan, mereka harus menjual akidah. Itu situasi di mana kita ya diliputi oleh berbagai macam fitnah. Fitnah keamanan, fitnah ekonomi, ya, fitnah sosial, moral, dan seterusnya. Nah, itu situasi yang kayak gitu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka nasihat Rasulullah SAW, badirul bil a'mal, segera, ya, udah gak usah pikir-pikir lagi untuk infak. Ada peluang infak Palestina, langsung. Ada peluang, ya, bisa ikut kajian, langsung. Ada peluang, ya, waktu pelonggar untuk, ya, ngaji, langsung diambil Quran. Nah, itu namanya badirul bil a'mal as-salih.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebut Al-Qur'an ini sebagai kitab al-insaniyah, kitab kemanusiaan. Maka tentunya kitab kemanusiaan ini di dalamnya dibahas ya, kehidupan kemanusiaan, kehidupan manusia ini secara komprehensif. Tidak ada satu aspek kehidupan manusia yang ditinggalkan dalam Al-Quran. Nah, mereka menyebut ini kitab kemanusiaan ya, dengan berbagai macam argumen. Ya. Salah satunya adalah di dalam kitab ini pertama kali panggilan itu kan ya ayyuha. Pertama kali panggilan yang disebut dalam Al-Quran itu adalah yang dipanggil siapa? Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Itu di ayat 20 surat Al-Baqarah. Maka ini kitab kemanusiaan. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Wahai manusia. Nah, maka di dalam kitab ini juga ada surat Al-Insan ya, juz 29 ya. Dan juga ada surat An-Nas, surat terakhir dari ayat Al-Quran. Bahkan kalimat terakhir yang menutup Al-Quran ini adalah apa? Kata Allah, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Panggilan pertama yang dipanggil adalah manusia. Kata penutup terakhir kitab ini adalah manusia. Maka ini adalah kitab kemanusiaan. Kitab kemanusiaan. Ya. Nah, sekarang dunia ya, ini dihadapkan dengan problem kemanusiaan, yaitu konflik. Problem kemanusiaan ya, konflik. Baik mulai konflik tetangga ya, konflik antara suami istri ada aturannya, konflik dengan anak ada aturan, konflik dengan tetangga ada aturan, konflik dengan ya, warga negara ada aturan, konflik antar negara juga dalam Al-Quran akan disebutkan aturannya. Maka satu-satunya untuk mengatasi krisis ya, kemanusiaan ini kita harus kembali kepada Al-Quran. Kembali kepada Al-Quran. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendekatan tafsir belakangan ini, terutama sejak runtuhnya khilafah Islamiyah, pendekatan tafsir yang lahir ya, yang muncul adalah pendekatan tafsir ya, yang mereka sebut dengan al-law ya, al-istimai, pendekatan tafsir sosiologi ya. Dan sampai sekarang terus berkembang. Dan seperti itulah harusnya, karena awal diturunkannya Al-Quran ini adalah juga karena ada krisis kemanusiaan, bahkan berbagai macam krisis saat itu. Tapi Allah menurunkan mukjizatnya berupa Al-Quran. Nah, itu tidak lain adalah jawaban untuk mengatasi krisis. Maka seperti itulah kembali Al-Quran itu kita butuhkan di saat manusia itu menghadapi krisis. Nah, maka akan kita temukan yang luar biasa ya, nanti. Ini kajian kita ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, entah sudah berapa pertemuan Pak. Itu kita ini masih bahas tentang Bani Israel. Begitu panjang, ratusan ayat Bani Israel. Dalam Al-Quran itu disebutkan di 136 tempat membahas tentang Bani Israel. Kata Israel atau Bani Israel aja disebutkan sebanyak 44 kali dalam Al-Quran. Dan sampai sekarang kita belum selesai membahas Bani Israel. Dan nampaknya ya, orang yang ya,
disebut dengan Bani Israel, terkhusus Yahudi, ini akan terus menjadi problem kehidupan manusia di sepanjang masa, dan tidak akan selesai sampai hari kiamat terjadi gitu. Tidak akan selesai sampai hari kiamat terjadi. Makanya paling panjang ketika Allah selesai membicarakan karakter orang-orang yang bertakwa, cuman berapa ayat? Cuma 5 ayat ya. Udah lil muttaqin sampai ulaika al-hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Lalu 1 ayat 2 ayat bicara tentang orang kafir. Setelah orang kafir bicara tentang orang munafik, agak panjang. Setelah itu bicara tentang Bani Israel yang sampai sekarang kita nggak selesai. Begitu detailnya Al-Quran ini menceritakan bangsa yang disebut dengan Bani Israel. Nah maka ya, ini coba saya sedikit jelaskan sebisa mungkin ya, karena saya juga masih mencari. Karena kemarin ada pertanyaan ya, di beberapa grup itu, ini sebenarnya yang layak atas wilayah Palestina ini siapa? Israel atau Yahudi atau orang Palestina? Ada yang bisa jawab? Negara yang namanya Palestina itu belum pernah berdiri sampai Yasser Arafat di tahun 1988 mendeklarasikan. Padahal Israel di 1904 ya, 48 ya. Itu sudah sah diresmikan oleh PBB ya, sebagai negara resmi. Nah gimana Pak jawab? Dan itu perang opini luar biasa. Awal-awal mencetusnya perang itu ya, media massa itu ya, itu masih didominasi yang pro Palestina. Nah makin kesini media Israel juga makin gencar itu kalau anda perhatikan. Ya. Dan pembelanya luar biasa, dari Indonesia ada, Malaysia, dari setiap negara ada pembela Israel. Nah ini coba kita luruskan, terutama kajian kita ini masih menyangkut Bani Israel. Kalau simpelnya ya, karena pertanyaan panjang, bahasa Inggris pertanyaan ada 20-an pertanyaan nggak salah, yang mengarahkan bahwa yang berhak itu Israel gitu. Jawaban sederhananya dengan bahasa warga Depok atau warga Sawangan gitu. Ini ada tanah sudah lama dihuni oleh warga Depok gitu. Tiba-tiba ada orang Jakarta bawa sertifikat. Tiba-tiba ada orang Jakarta bawa sertifikat gitu. Resmi gitu. Warga Depok namanya warga asli ya, nggak yang penting bisa tinggal gitu, itu dari warisan moyang. Nah gitu Pak. Itu jawaban sederhana. Jawaban dari Anda sendiri nih. Nah untuk menjawab lebih ya komprehensifnya, ini tidak bisa kita hanya satu perspektif, tapi setidaknya ada 3 perspektif ya. Perspektif sejarah, ya, perspektif agama, dan perspektif ya politik gitu. Nah bicara tentang perspektif sejarah gitu, maka kita kembalikan kepada kajian sejarah. Nah kajian sejarah kita referensinya ya 3. Pertama Al-Quran, kedua ya, penemuan-penemuan ya, ilmiah ya, ekologi dan seterusnya, dan yang ketiga adalah kisah-kisah Israiliyat. Nah dalam memahami Israiliyat ini, menyikapi Israiliyat ini yang bertentangan dengan Al-Quran, otomatis bohong, itu pasti kita buang. Kalau cocok dengan Al-Quran pasti benar itu. Kalau dalam Al-Quran kok enggak ada ya, penolakan atau pembenaran, maka sikap kita ya, tidak kita tolak mentah-mentah,
juga kita tidak yakini ya, dengan sepenuhnya, netral aja. Nah kayak gitu. Maka berdasarkan ya, penemuan ya, sejarah gitu. Sejarah Palestina itu dikembalikan ke ya, tahun 3500 sebelum Masehi. Itu berdasarkan penemuan-penemuan di sana. Ketika di ya, lacak runtun tahunnya kembali ke sana. Nah, siapa yang pertama kali meninggali wilayah ini? Ini sejarahnya mulainya 3500 tahun sebelum Hijriah. Nah, orang-orang Yahudi mengklaim bahwa bapak moyang mereka itu adalah Ibrahim. Walaupun nanti dibantah oleh Al-Quran, maka Ibrahimu Yahudi wala Nasraniyah. Maka klaim ini tidak dibenarkan. Ibrahim itu bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani. Walakin kana musliman. Tapi Ibrahim itu Muslim. Ya. Nah, Nabi Ibrahim ini hidup di tahun 1996 sebelum Masehi. Artinya sebelum Nabi Ibrahim datang itu sudah ada warga di tanah Palestina. Dan Nabi Ibrahim itu awalnya lahir di Babylon, Irak, ya, di Ur, di Irak. Karena penolakan Raja Namrud dan masyarakat Irak, akhirnya beliau bersama Lut dan Hajar, Sarah istrinya, hijrah ke negeri yang waktu itu di zaman Nabi Ibrahim sudah disebut dengan negeri Kan'an, Ardul Kan'an. Belum disebut Ardul Palestina, Ardul Kan'an. Nah, oleh karena itu para sejarawan menyebutkan bahwa yang pertama kali tinggal di sana adalah sebuah kaum yang disebut dengan Kan'an dan kaum yang disebut dengan Yabusyun. Nah, kedua kaum ini adalah datang dari Jazirah Arab. Nah, Kan'an dan Yabusyun ini adalah anak keturunan dari Sam, yaitu anaknya salah satu anak Nabi Nuh. Nah, Sam ini adalah bapaknya orang Arab. Ya. Bapaknya orang Arab itu Sam. Bapaknya orang Eropa itu Yafis. Bapaknya orang Afrika itu Ham. Nah, maka dari situ bisa pastikan bahwa yang pertama kali tinggal di bumi yang sekarang disebut Palestina itu adalah orang Arab. Orang Arab. Ya, orang Arab. Ya. Nah, kemudian di zaman Ramses Ramses II kalau nggak salah, ada kaum yang dalam bahasa Arab disebut Jazirah Kret atau Pulau Kreta sebetulnya, di sebuah daerah di Laut Mesopotamia, Al-Bahrul Mutawassit, Laut Tengah. Di sana mereka mengalami musim paceklik sehingga mereka harus ekspansi, berpindah mencari wilayah baru untuk bisa bertahan hidup. Mereka datang ke Mesir, datang ke wilayah Palestina. Nah, ini mereka ditentang oleh Ramses, diperangi itu sehingga terjadi pertempuran. Nah, di akhir pertempuran itu ada perundingan, mereka dipersilakan untuk menempati sebuah wilayah. Wilayah yang disebut waktu itu Balas, Lam Sinta, Balas. Nah, warga Kret ini tinggal di sebuah daerah Balas ini bercampur dengan Kan'an dan Yabusyun. Nah, mereka bercampur dan beranak pinak di situ. Maka warga di situ sejak itu disebut dengan warga Balas, yang kemudian menjadi Palestina. Yang kemudian disebut Palestina. Nah, di situ belum ada Yahudi, belum ada Israel. Itu pendatang berawal dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tinggal di Kan'an, kemudian terjadi krisis pangan, beliau hijrah ke Mesir. Di Mesir terjadi fitnah, Fir'aun menyukai istrinya, ingin mempersunting istrinya Nabi Ibrahim, tapi Allah lindungi,
Sampai kemudian Ibrahim harus balik lagi ke Kanaan. Nah, sebelum balik dihadiahi oleh Fir'aun ya, seorang pembantu yaitu Hajar. Nah, Hajar ini salah satu sejarah mengatakan bahwa ini adalah salah satu ya, putri ya, yang dirampas oleh Fir'aun ketika menaklukkan sebuah kerajaan. Jadi ini bukan orang biasa. Ini ya, rampas Hajar. Maka dihadiahkan kepada dihadiahkan kepada Sarah. Nah, balik lagi ke Palestina. Nah, di sanalah kemudian Sarah mempersilahkan Hajar untuk dinikahi oleh Ibrahim. Ya. Nah, dari pernikahan ini memiliki anak Ismail. Nah, ketika bayinya lahir, ya, Allah perintahkan membawa ke Mekah. Nah, 14 tahun kemudian Ibrahim dari Sarah melahirkan anak yang disebut dengan Ishak. Di usia Sarah yang mencapai 90 tahun dan Nabi Ibrahim usianya 120 tahun. Itu ya, Allah memberikan kabar gembira yang sudah hampir putus asa Nabi Ibrahim ini. Sarah juga tiba-tiba Allah kasih kabar gembira dengan ya, kelahiran ya, seorang anak. Sampai ekspresi ya, Sarah itu sampai menepuk-nepuk pipi gitu. Ya. Fa'aqbalatim ra'atuhu fasarrat wajhaha. Ketika malaikat itu mengkabarkan ya, bahwa dia akan dikaruniai anak ya. Jadi ini dua malaikat bertamu ke rumah Ibrahim ya, malaikat ini ditugaskan menghancurkan kaum Nabi Lot ya. Tapi sebelum menghancurkan mampir dulu ke Nabi Ibrahim di Palestina. Kalau kaum Nabi Lot di Yordan. Nah, dalam percakapan ya, ketika Ibrahim menjamu dua malaikat ini ya, fabasyarnahu bighulamin alim. Aku kabari ya, Ibrahim itu dengan dia akan dikaruniai anak yang pintar. Mendengar percakapan itu dari balik rumah, masuk dengan begitu gembiranya ya Sarah. Fa'aqbalatin ra'atuhu fisar ya, fisar ya, fasaqat wajha. Nah, masuk ikut menemui tamu itu. Fasaqat wajha, menepuk pipi mah. Waqalat atuzun akim. Masa seorang yang sudah ya tua begini masih dikaruniai anak gitu. Udah sepuh gitu, 90 tahun. Nah, itu ketawa dan sambil memupuk pipinya, ini masa ya. Makanya anaknya dinamai Ishak yang bermakna dhahik, tersenyum, ya ketawa. Nah, Ishak itu. Nah, kemudian Nabi Ibrahim setelah itu nikah dengan 2 istri lagi. Jadi Nabi Ibrahim nikahnya 4 istri. Pertama Sarah, kedua Hajar, ya. Ketiga ya Kenturo namanya. Yang keempat Hajum. Ya. Ini 4 anak istrinya Nabi Ibrahim dan semua anaknya total 13 anak. Itu Nabi Ibrahim. Nah, dari Hajar lahir Ismail, dari Sarah lahir Ishak. Ya. Nah, dari Ishak ini, ya, Ishak menikah dengan seorang perempuan namanya Rifqah ya, atau Rafqah. Ya. Dari seorang ayah namanya Laban ya, di sebuah daerah Padan Aram di Palestina juga. Ya. Nah, dari pernikahan dengan Rafqah ini juga lama nggak punya anak, sampai hampir putus asa. Lalu kemudian Allah karuniai anak 2 kembar. Anak yang pertama disebut dengan Al-Is atau Isu, yang kedua disebut Yakub. Jadi anak kedua Yakub. Nah, Yakub itu secara bahasa Arab itu disebut Aqaba Yakib, yang ikuti. Jadi setelah dilahirkan ya, Al-Is ini ya, diikuti dengan kelahiran Yakub. Nah, kemudian Yakub diperintah untuk ya, pergi ke wilayah Eropa
Al-Is ya, pergi ke wilayah Eropa, sehingga Al-Is ini menjadi ya bapak moyangnya, kakek moyangnya orang-orang Eropa ya. Dan Al-Is ini mendapatkan doa dari Yakub, dari Ishak, bahwa dia didoakan ya akan mendapatkan ya keturunan yang banyak, dan keturunan ini menjadi raja-raja. Dan betul, kebanyakan keturunan ya Al-Is ini menjadi raja, dan sampai sekarang orang-orang Eropa masih menguasai dunia ya. Nah, salah satu nabi yang lahir ini adalah nabi ya, ada yang nyebut Nabi Yunus ya, lahir dari Al-Is. Nah, Yakub ya tinggal di wilayah Syam ya, disuruh bapaknya ya ke Fadan Arab tadi ya, ketemu dengan ya pamannya yang merupakan ayahnya itu ya. Nah, ketika nyampe di daerah Fadan Arab ini ya, dia pertama kali ketemu dengan putrinya Laban. Jadi Laban ini punya dua putri. Putri pertama namanya Lea atau Laya, putri kedua namanya Rahel. Nah, dia pertama kali ketemu itu dengan Rahel, wanita yang cantik luar biasa. Maka dia jatuh cinta pertama kali dengan. Maka dia bilang kepada ayahnya, yaitu Laban, ayahnya Rahel ini, saya ingin menikahi dia. Gitu. Maka kata ayahnya, kamu boleh menikahi dia, anak saya, dengan syarat kamu bekerja kepada saya 7 tahun, mengembalakan kambing. Akhirnya Yakub bekerja kepada Laban selama 7 tahun. Nah, di sana ya, setelah 7 tahun ketika hendak mau nikah, ada tradisi yang berkembang di sana bahwa adik tidak boleh mendahului dalam nikah kakaknya. Kakaknya kan Lea belum nikah, maka si Rahel nggak boleh nikah sebelum kakaknya nikah. Maka Yakub harus menikah dengan kakaknya dulu. Nikahlah dengan Lea. Nah, dia boleh menikahi dengan Rahel. Dia masih karena suka pertama kali dengan Rahel. Ya. Dia boleh nikahi Rahel, syaratnya kerja lagi 7 tahun untuk mendapatkan Rahel yang cantik ini. Nah, Rahel inilah yang nanti melahirkan Yusuf dan Bunyamin. Nah, kalau Lea ini anak pertamanya Ruben, ya. Kemudian anak keduanya Syamun, ya. Anak ketiganya Lawi atau Levi. Nah, anak keempatnya Yahuza. Anak keempatnya Lawi Yahuza. Ya. Nah, Rahel ini nggak punya anak, udah lama nggak punya anak. Wah, khawatir dia. Akhirnya dia menghadiahkan budak perempuannya atau pembantu perempuannya yang namanya Bilha atau Balha. Ya udah, pembantunya Rahel ini yang namanya Balha ini dihadiahkan kepada Yakub untuk dinikahi. Ya. Akhirnya punya anak. Ya. Anaknya namanya dan Naftali kalau nggak salah. Ya. Ini salah-salah nanti dicek ya. Nah, si Lea nggak terima nih. Wah, Rahel ngasih hadiah, saya juga harus ngasih hadiah. Nah, si Lea punya pembantu juga namanya Zulfa atau Zilfa. Dihadiahkan juga kepada Yakub, sehingga istri Yakub menjadi 4. Nah, dari 4 istri ini memiliki anak 12 anak. Ya. Ada Jad, ya, ada Asur, ya. Kemudian Ishar, kemudian ada Jabulun. Nah, anak dari Lea ini 6. Ya. Nah, anak keempat itu yang namanya Yahuza. Yang ini yang kemudian salah satu disebut sebagai ya, asal muasal bangsa Yahudi, Yahuza. Ya, salah satu. Nah, ke-12 bersaudara ini, ya, ke-12 bersaudara ini ya, hidup di tanah Kanaan, ya, di Palestina. Lalu kemudian terjadilah ya, fitnah dalam internal keluarga mereka, ya,
yaitu satu penyakit yang namanya hasad. Ini awalnya hasad. Ya. Makanya problem kemanusiaan sekarang ini itu adalah hasad. Ya. Bahkan problem pertama kali kehidupan ini adalah hasad. Hasadnya iblis kepada Adam. Hasadnya Qabil kepada Habil. Problem di mana-mana itu hasad. Makanya Rasulullah SAW itu luar biasa. Beliau mengatakan la yazalun nasu bi khairin ma lam yatahasadu. Masyarakat itu akan baik selagi mereka tidak saling hasad. Itu Rasulullah tuh udah bilang kayak gitu. Maka problem kemanusiaan sekarang ini itu tidak karena sumbernya adalah hasad, kedengkian. Orang-orang Yahudi tidak menerima Rasulullah itu karena dengki bahwa Rasul terakhir bukan dari bangsa mereka. Itu hasad. Nah, ini ayat yang kita baca nanti juga berbicara tentang itu. Nah, itu hasad. Jadi ada satu hal yang diperebutkan di kalangan keluarga mereka, saudara, yaitu kepemimpinan dari Ibrahim turun ke Ishak, dari Ishak turun ke Yakub. Nah, dari Yakub ini ke siapa? Ini diperebutkan. Ya, makanya mereka itu ketika masih anak ada boleh bersaudara ini selalu bergulat di antara mereka. Karena ada anggapan bahwa yang paling kuat lah yang akan mewarisi. Ada yang beranggapan bahwa yang berhak itu adalah yang bungsu, anak pertama itu yang berhak. Makanya dalam kitab mereka Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, itu mereka itu isinya dalam kitab mereka itu saling serang gitu, pembunuhan karakter gitu. Misalkan Ruben ini dalam kitab Kejadian itu digambarkan sebagai anak yang paling taat, tapi satu sisi melakukan penyimpangan, berzina dengan ibu tirinya, yaitu Balha. Bayangkan di dalam kitab mereka. Jadi anak pertama Yakub dituduh berzina dengan istri yang keempat Yakub. Nah, dalam kayak gitu. Begitu juga Syam'ul dituduh bersekongkol, membantu kezaliman. Lewi juga begitu. Yahuza juga begitu. Bahkan Yahuza ini diceritakan dia itu berzina dengan menantunya sendiri. Bayangkan. Jadi ada seorang wanita, menantunya namanya Tamar. Nah, ini menantunya Yahuza. Ini diceritakan di kitab mereka. Tapi jangan dipercaya dengan apa? Ini hanya bagaimana gambaran kitab mereka menceritakan bangsa mereka sendiri berzina dengan Tamar. Nah, Tamar ini menantunya. Nah, ternyata Tamar ini adalah wanita jalan yang menjual diri di pasar gelap gitu. Ternyata Yahuza ini yang dia itu terkenal sebagai tokoh agamanya. Kalau ada problem itu baliknya ke Yahuza gitu. Ternyata dia juga nyari wanita jalan di pasar gelap gitu. Nggak tahunya ketemu dengan menantunya sendiri. Terjadilah perzinahan. Nah, dari perzinaan ini lahir wanita yang disebut dengan Peres. Nah, Peres ini kemudian diruntun, yang kemudian nanti lahir Maryam dan Isa itu. Nah, bagaimana gambaran mereka di kitab mereka? Nah, kayak gitu. Jadi persaingan kedengkian sesama mereka yang kemudian sampai berujung pada memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Lalu kemudian Yusuf diambil dan dibeli oleh gubernur Mesir yang disebut dengan Aziz Misr. Dalam Injil disebut Kutifar. Lalu sampai Nabi Yusuf menjadi orang penting bendahara negara Mesir, yang kemudian terjadi ceritanya memboyong seluruh
anak keturunan Yakub ke Mesir. Ya. Yang jumlahnya tidak kurang lebih 80 orang. Nah, Yakub inilah yang memiliki sebutan atau nama lain Israel. Nah, 12 anak-anak Yakub ini disebut dengan Bani Israel. Jadi sejak itu orang-orang Israel itu sudah pindah ke Mesir dan tidak ada satupun orang Bani Israel di Palestina sejak itu. Jadi mereka tinggal di Mesir, tinggal di Palestina itu nggak sampai satu generasi. Ya, berawal dari Yakub belum meninggal udah pindah gitu. Semuanya, semua anak cucunya ikut semuanya. 80 orang di sana dikasih tanah, tinggal di sana, dilindungi oleh Yusuf. Ya. Nah, situ. Nah, sehingga mereka ini tinggal di sana sampai nanti Allah utus Nabi Musa. Nah, jarak antara Yusuf dengan Nabi Musa itu kurang lebih 400 tahun. Ya. Jadi tanah Palestina ini bersih dari Yahudi sejak itu. Ya. Bani Israel, ya. Sejak itu nggak ada. Awalnya juga mereka nggak tinggal di sana, dia cuma lahir di sana. Setelah itu pindah ke Mesir dan 400 tahun Mesir. Nah, setelah Nabi Yusuf ya meninggal, gitu kan. Ini terjadi penyimpangan di anak-anak, ya, saudara-saudara, anak keturunannya itu. Ya. Dan diceritakan ya, waktu itu yang menguasai Mesir adalah Fir'aun dari kalangan Heksus. Ya. Nah, ada yang bilang ya dalam sejarah itu ini orang-orang Yahudi ini atau orang Bani Israel ini melakukan pengkhianatan kepada Fir'aun. Mereka bersongkongkol dengan kaum Kipti untuk menggulingkan ya Heksus. Ya, Fir'aun. Nah, kemudian maka setelah itu Mesir dikuasai oleh bangsa Kipti, ya, Fir'aun. Nah, di zaman Fir'aun inilah ya orang-orang Bani Israel itu diperbudak. Jadi hidupnya betul-betul jadi budak mereka itu. Makanya mereka itu menunggu ya kabar bahwa akan diutus nabi dari kalangan mereka untuk menyelamatkan mereka. Maka mereka ya menanti kehadiran Musa. Nah, ketika diutus Musa, betul Allah kasih Musa untuk sebuah misi menyelamatkan Bani Israel dari kezaliman Fir'aun. Sampai kemudian nanti menyeberang ya Laut Merah ya. Nah, di Laut Merah baru saja nyebrang sudah melakukan penyimpangan. Setelah nyebrang Laut Merah ini lihat ada orang-orang yang menyembah pohon gitu, menyembah patung gitu. Mereka minta kepada Musa, ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliyah. Ya Musa, bikinin dong Tuhan buat kita seperti orang-orang itu gitu. Saking padahal sebelumnya itu 10 ayat mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Nabi langsung menyimpang. Ya. Kemudian ketika ditinggal oleh Nabi Musa 40 tahun, mereka nyembah patung sapi. Ya. Penyimpangan demi penyimpangan. Sampai ujungnya itu mereka disuruh masuk Baitul Maqdis, wilayah Palestina. Mereka itu disuruh masuk. Wa idh qala Musa ya qaumi udkhulu hadhil ardhal muqaddasatal ya allati kataballah. Ya wahai kaumku, masuklah Baitul Maqdis. Ini yang Allah tetapkan untuk kalian. Nah, tapi mereka menolak. Di dalam itu inna fi qaumin jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Ya wahai Musa, di sana ada bangsa raksasa. Nah, waktu itu Palestina dikuasai oleh bangsa Kan'an, termasuk bangsa Askolan di situ. Ya. Yang kemarin diserang Gaza itu termasuk wilayah Askolan. Kelahiran Ibnu Hajar al-Asqalani. Gitu. Kalau Gaza kelahiran Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Imam Ibnu Hajar lahir di Askolan. Gitu. Nah, kedua-duanya mazhab Syafi'i, mazhabnya orang Indonesia. Nah, ini perang mazhab gitu. Nah, gitu. Ya. Mereka tidak mau masuk sampai perkataan mereka yang luar biasa itu.
idhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qaidin. Wahai Musa, silakan pergi kamu dan Tuhan kamu saja ya, yang masuk. Faqatila, perang berdua aja sama Tuhan kamu, wahai Musa. Kita tunggu di sini. Karena mereka nggak masuk wilayah Palestina ini, mereka diharamkan. Mereka ya diharamkan selama 40 tahun ya di lembah yang namanya Tih ya, yang disebut Gurun Sinai. 40 tahun mereka nggak bisa masuk. Ya misal mereka muter-muter aja. Hari pagi ini berjalan dari titik sini, sorenya balik lagi titik ini. Kayak itu aja 40 tahun. Ya. Sampai mereka itu sudah hampir ya, kalau diceritakan ya, itu sampai sejarak lemparan batu gitu. Tetap mereka tidak bisa masuk. Dan Nabi Musa meninggalnya di situ ketika jarak mereka terdekat dengan Palestina itu. Yang sejarak lemparan batu, itu mereka belum bisa masuk. Sampai Nabi Musa meninggal. Nabi Harun meninggal, Nabi Musa meninggal. Jadi Nabi Musa. Nah makanya nanti dalam perspektif agama gitu, baik pandangan Islam maupun pandangan mereka, ini perspektif sejarah, mereka nggak ada hak Palestina. Nah dalam perspektif agama, baik Islam maupun mereka, agama mereka, orang-orang Yahudi yang menganut kitab mereka itu, mereka tidak mau masuk tanah Palestina ini, karena dalam agama mereka itu mereka sudah diharamkan untuk masuk wilayah. Ya. Dalam agama mereka sendiri. Orang-orang Yahudi yang masih komitmen ya, berpegang teguh dengan kitab mereka nggak mau masuk. Makanya sekarang ini penentangan dari kalangan Yahudi sendiri ya terhadap Israel sekarang ini ya di mana-mana, gitu. Di mana-mana. Ya. Jadi dalam kitab mereka sendiri diharamkan. Di dalam Al-Quran juga mereka diharamkan. Ya. Tidak boleh masuk. Makanya mereka sebenarnya dikasih Palestina ini dengan syarat ya, mereka masuk mau perang dan beriman ya, di sana gitu. Ya, makanya Al-Quran menyebutkan ya Bani Israil adkuru nikmati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Penuhi janjimu ya, aku akan penuhi janjiku ya. Janjimu kepadaku untuk taat mengikuti ajaran Musa. Janjiku kepadamu memberikan tanah Palestina kepada kamu. Tapi mereka tidak memenuhi janjinya, maka Allah juga nggak akan memenuhi janjinya, sehingga mereka nggak layak atas tanah Palestina. Nah ini perspektif agamanya begitu. Ya. Makanya ketika mereka mau taat, mereka bisa masuk Palestina. Di zaman ya, Nabi Yusha, ini seorang pemuda yang menemani Nabi Musa ketemu dengan Khadir, ya, Nabi Khadir. Itu Yusha. Nah beliaulah yang ya, berhasil membawa masuk Bani Israel ke tanah Palestina. Nah kemudian ya, sampai dalam peperangan itu ya, peperangannya di hari Jumat. Ini belum bisa mengalahkan ya, 40 hari mengepung ya, Palestina belum berhasil. Sampai di hari terakhir, hari Jumat itu Nabi Yusha ini, wah ini besok hari Sabtu, itu hari libur gitu. Orang Bani Israel nggak akan mau perang hari libur gitu, dan nggak boleh perang di hari Sabtu gitu. Wah ini kalau sampai akhir Jumat ini nggak menang, wah ini lebih berat lagi nih melawan. Sampai akhirnya Nabi Yusha berdoa kepada Allah ya Syamsu anti makmurina makmura wa anta makmur ya. Dia bilang kepada matahari, wahai matahari, anti makmur, sebagaimana engkau diperintah Allah untuk tenggelam, ini makmur, saya juga diperintah Allah untuk berjuang. Maka tolong ya, tunggu kami. Akhirnya matahari itu berhenti sejenak, tidak langsung tenggelam, menunggu kemenangan Bani Israel melawan bangsa ya, Kanaan, raksasa di Palestina. Akhirnya sampai mereka menang dan bisa masuk. Lalu kemudian perjuangan diteruskan oleh saudara temannya, itu Kalib namanya, disebut Kalib. Ya, disebut Kalib sampai kemudian bangsa ya Israel hidup di Palestina kembali. Nah kemudian
mereka mengalami penyimpangan-penyimpangan, maka mereka kemudian dikuasai lagi, ya. Mereka dikuasai lagi oleh bangsa lain, ya. Sampai dalam peperangan itu kalah terus, sampai kemudian, ya, tabut, ya, peninggalan Nabi Musa yang berisi baju Nabi Musa, tongkat Nabi Musa, potongan, ya, kitab Injil termasuk di situ, ya. Tabut itu sampai dirampas, ya, oleh Jalut itu. Sehingga mereka, karena tabut ini menjadi, ya, kotak keberkahan, ya. Selama mereka berperang membawa tabut ini, mereka menang, gitu. Tapi ketika mereka membawa tabut tapi tidak mengamalkan isi, ya, kitab mereka, akhirnya tabut ini keberkahannya dicabut, akhirnya kalah perang. Nah, tabutnya diambil, dirampas oleh Jalut, ya. Nah, sampai ratusan tahun, ya, kurang lebih, ya, 400 tahun Bani Israel dalam jarak sekian itu mereka diperbudak oleh bangsa Kanaan, ya, bangsa Kanaan. Sampai kemudian, ya, ada seorang ibu yang mengidam-idamkan pengen punya anak yang menjadi juru selamat bangsa Bani Israel. Maka kemudian, ya, seorang ibu itu, ya, mengandung, ya, dan melahirkan seorang bayi. Nah, bayi inilah yang kemudian menjadi nabi yang disebut dengan Nabi Samuel. Nabi Samuel. Nah, Nabi Samuel inilah yang memimpin, ya, spirit atau keagamaan, ya, bangsa Bani Israel. Jadi, tapi dia bukan seorang raja. Bukan seorang raja, dia hanya seorang nabi. Padahal kalau harus perang itu harus bersama raja. Maka beliau minta, ya, agar Allah utus seorang raja. Maka dipilihlah, ya, raja, ya, yaitu Talut. Nah, Talut ini ditolak oleh orang-orang Yahudi karena tradisi mereka raja itu biasanya dari klan Yahudi. Kalau nabi itu dari klan Lawi, saudara yang nomor 3, anaknya Yakub nomor 3 Lawi. Itu klan kenabian itu dari situ. Makanya banyak nabi dari sini nanti. Nah, klan raja itu dari Yahuda. Ya, dari Yahuda itu klan raja. Nah, ini ditolak karena Talut ini dari klan, bukan klan Yahuda. Wah, enggak. Tapi kemudian Allah yakinkan mereka, fazadahum, ya, bastatan minal quwwah. Allah kasih, ya, kelebihan ilmu dan kekuatan fisik. Mereka menolak, gimana ini, nggak layak mimpin kita. Tapi kemudian bukti bahwa dia ini layak menjadi raja adalah kalau dia mengembalikan nanti tabut yang sudah dirampas Jalut. Dan betul Allah kirimkan melalui malaikat tabut itu kepada Talut, sehingga mereka menerima, ya, Talut sebagai raja. Nah, Talut memimpin pasukan Bani Israel, ya, melawan Jalut, bangsa raksasa, betul-betul raksasa secara fisik, ya, merebut kembali, ya, tanah Palestina, Baitul Maqdis yang dikuasai oleh raja, ya. Maka dalam peperangan itu, ya, ketika berhadapan mereka nggak berani perang ini bangsa Bani Israel, ya. Maka sampai Talut itu membuat sayembara, siapa yang berani tanding, ya, duet dengan Jalut, ini raksasa nih. Gentar semua mau mundurin Bani Israel. Yang mau tanding, ya, melawan Jalut ini akan dapat hadiah, dinikahkan dengan putrinya dan dikasih, ya, separuh wilayah kekuasaannya. Maka yang berani, ya, memenuhi tantangan Jalut untuk duet itu adalah Daud yang masih kecil. Nah, dengan ketepelnya Daud bisa mengalahkan Jalut. Maka Daud, ya, dinikahkan dengan putrinya dan mendapat separuh kekuasaan. Nah, sampai kemudian meninggallah Talut dan Daud menjadi satu-satunya raja. Nah, sejak itulah bangsa, ya, Bani Israel
atau Yahudi itu menggabungkan antara kenabian dan kerajaan, berkuasa penuh itu di zaman Nabi Daud, yang kemudian dilanjutkan dengan Nabi Sulaiman, sehingga total mereka berkuasa penuh di Palestina itu adalah 90 tahun. Nah, ketika Nabi Sulaiman wafat, ya, terpecah lagi kerajaannya di kalangan anak-anaknya, karena diceritakan Nabi Sulaiman itu istrinya 100 orang. Nah, istri yang dari ibu sini pengen mewarisi, yang dari ibu sini pengen mewarisi gitu, ya, nah kayak gitu. Nah, itu politik luar biasa. Bahkan dikisahkan itu salah satu anaknya Nabi Daud itu mau mengkudeta bapaknya. Bayangkan, itu raja, seorang nabi yang ahli ibadah, yang kita umat Rasulullah disuruh mencontoh ibadahnya Nabi Daud, gitu. Ya kan? Inna ahabbas sholati sholatu Daud. Sholat yang paling dicintai Allah adalah sholat Daud, gitu. Inna ahabbas siyami siyamu Daud. Puasa yang paling dicintai Allah itu adalah puasa Daud, ya. Sehari puasa, sehari buka, ya. Sholat Daud itu gimana? Ya, tidur kemudian bangun sepertiga malam, kemudian tidur lagi lalu sholat subuh. Itu sholat yang paling baik. Nah, kayak gitu. Itu saja pemimpin kayak gini nih, ada yang mengkudeta anaknya sendiri, gitu. Nah, itu bagaimana berpolitik? Bahkan diceritakan Daud itu konflik dengan Tolut, ya, yang merupakan mertuanya sendiri, gitu. Sampai Tolut ini berkali-kali ingin membunuh Daud, gitu. Sampai ada kisah kayak begitu. Itu politik. Makanya konflik dalam dunia politik, ya, seperti itu. Nah, setelah Nabi Sulaiman wafat, kerajaan Bani Israel ini terpecah-pecah lagi, sampai kemudian datang bangsa Babylon dari Irak, atau mereka disebut Asyurian juga. Asyurian dan bangsa Babylon ini datang menguasai wilayah Palestina lagi, dan sampai menawan 40.000 orang Bani Israel, ditawan, dibawa ke Irak dan diperbudak di sana. Seperti itu, ya, ya, Bani Israel, sehingga mereka tidak memiliki kekuasaan apapun. Makanya mereka sampai sekarang ini punya keyakinan, ya, Masih, atau Masih, ya, mereka tunggu-tunggu, ya. Mereka ini menunggu, kalau umat Islam menunggu Imam Al-Mahdi, ya. Kalau mereka orang Yahudi menunggu Masih, ya. Nah, Masih itu bagi mereka itu adalah nabi yang menyelamatkan mereka. Tapi menurut kacamata Islam ini adalah Dajjal, jadi pemimpin mereka. Ini Dajjal ini mau turun dengan 5 syarat. Dajjal ini mau turun dengan 5 syarat. Yang pertama, orang-orang Bani Israel itu sudah berkumpul di tanah Palestina. Makanya mereka luar biasa, ya. Orang-orang Bani Israel di seluruh dunia itu diundang semua, diajak masuk lagi Palestina. Sampai sekarang, ya, kurang lebih 5 juta warga Bani Israel di sana, yang tadinya nggak ada sama sekali. Ini syarat biar Dajjal itu segera turun. Dan nampaknya ini syarat-syarat ini anak agak ngeri, itu. Ya. Kalau betul-betul itu, ya. Nah, syarat kedua itu Masih atau Dajjal ini mau turun ketika tanah Palestina ini sudah hijau. Maka luar biasa mereka itu menanam pohon khorkot itu sampai sekarang. Itu sudah dilakukan. Syarat yang ketiga, Dajjal itu mau turun ketika bangsa Babylon itu sudah ditaklukkan. Dan itu sudah ditaklukkan dengan tergulingnya Saddam Hussein. Babylon, ya, Irak itu sudah takluk ketika, ya, Saddam Hussein digulingkan. Nah, dulu kita, ya, nggak tahu membela siapa dulu, termasuk musuhnya Saddam Hussein nggak? Kita nggak tahu, ternyata Saddam Hussein menyelamatkan, ya. Oh, itu. Nah, kemudian syarat yang keempat itu mereka mau turun ketika, ya, Temple of, ya, King Solomon ini itu sudah dibangun kembali.
Dan keyakinan mereka puing-puing ya, kuil atau Haikal Sulaiman yang mereka sebut Haikal Sulaiman itu berada di bawah Masjidil Aqsa persis. Maka Masjidil Aqsa harus dihancurkan sehingga mereka bisa bangun kuil. Dan terowongan di bawah itu luar biasa, udah dibikin. Nah gimana ya? Udah dekat lagi tuh. Dan syarat kelima, Dajjal itu turun ketika terjadi perang besar, atau mungkin disebut Armageddon atau gimana. Dan sekarang ini ya, kemungkinan terjadinya perang besar itu sangat mungkin dalam berbagai aspek ya. Netanyahu ini seorang ya, presiden mereka gitu. Ini di internal mereka terjadi problem gitu. Sama ada oposisi juga kayak kita di sini gitu. Nah yang menentang Netanyahu itu banyak, mau menggulingkan Netanyahu itu juga banyak dosanya, kasusnya. Nah Netanyahu ini hanya dihadapkan dua, terus perang sampai habis atau menyerah dia masuk penjara gitu. Itu aja pilihan, dua-duanya nggak enak gitu. Ini situasi mereka gitu ya. Satu sisi ya dunia ya terutama sekarang Eropa dan Amerika juga sudah mulai awal mendukung penuh Israel ya. Tapi dengan tindakan brutalnya ini dunia Eropa maupun Barat ini sudah mulai agak sedikit lunak gitu, sehingga menyerukan untuk gencatan senjata gitu. Tapi mereka belum menemukan solusinya gitu. Karena membumi, hanguskan warga Gaza itu harga mati mereka, genosida mereka itu udah bagi mereka ya, pemimpinnya terutama ya, itu udah harga mati. Nah sedangkan negara-negara dunia ya, semuanya tidak menginginkan kalau ini sampai terjadi perang meluas gitu. Karena ini akan menimbulkan ya, bencana yang lebih besar gitu. Nah kalau ini sampai perangnya meluas menjadi perang sekawasan, ini betul-betul perang dunia ketiga. 5 miliar itu manusia akan terancam musnah gitu. Dan ini sudah ada di teori mereka. Mereka itu harus menghancurkan 5 miliar manusia itu. Ya, itu udah di agenda mereka itu. Udah ada di agenda mereka. Nah gitu ya. Nah jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara perspektif agama mereka juga enggak. Nah, secara politik inilah ya, mereka menang. Karena yang ketok palu itu PBB dan mereka menguasai PBB kan gitu. Ya enggak mau ya sertifikat resmi yang mereka. Tanah wilayah Palestina itu gitu. Kalau secara ya, sertifikat ya, mereka. Nah itu main politik gitu mereka. Nah jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini belum masuk tafsirnya kita ya. Jadi tanah Palestina ini adalah ya, hak umat Islam ya. Jadi ini adalah banyak alasan dalam agama kita kenapa kita harus membela Palestina. Yang pertama ini adalah apa? Kiblatul ula umat Islam. Kiblat pertama umat Islam. Ya. Sebelum Rasulullah SAW sholat menghadap Masjidil Haram, beliau sampai hijrah ke Madinah itu masih sholatnya menghadap Baitul Maqdis. Ya. Itu selama 1 tahun 6 bulan atau 7 bulan. Itu Rasulullah sholatnya masih menghadap ke sana. Ya. Nah, kalau ini kiblat ya, pertama umat Islam punya hak. Yang kedua, di sana ada Masjidil Aqsa. Yang mana Masjidil Aqsa adalah ya, masjid kedua yang dibangun di muka bumi. Ya. Abu Dzar pertama
pernah bertanya kepada Rasulullah, ayyul masajid bunya ya Rasulullah, masjid mana yang pertama kali dibangun ya Rasulullah? Qala al-Masjidul Haram, Masjidil Haram. Summa ayu ya Rasulullah, lalu masjid apa ya Rasulullah? Masjid Al-Aqsa. Kam bainahuma, berapa jarak rentang waktu antara pembangunan Masjidil Haram dengan Masjid Aqsa itu? Arba'ina sana, jaraknya 40 tahun. Nah, kalau kita bertanya siapa yang membangun Masjidil Haram, ya, ada riwayat malaikat yang bangun sejak Nabi Adam turun ke bumi. Ya. Ada yang mengatakan Nabi Adam yang bangun. Ya. Nah, gitu. Ada yang mengatakan ya, Nabi Isa. Ya. Nah, gitu. Begitu juga siapa yang bangun Masjidil Aqsa, ada perbedaan malaikat. Ada yang bilang Nabi Ibrahim, Nabi Adam. Ada bilang ya, Nabi Isa. Ada yang bilang ya, Nabi Ibrahim. Nah, tapi jaraknya waktu Masjidil Aqsa, tempat yang disucikan. Bahkan sholat di situ, ya, pahalanya sama dengan ya, 500 atau 500.000 ya, sholat di luar itu. Kalau Masjidil Haram 100.000. Kalau Masjidil Nabawi 1.000 pahalanya. Sholat di Masjid Nabi 1.000 pahala. Sholat di Masjidil Haram 100.000 ya, ya pahala ya. Nah, di Masjidil Aqsa ya, separuhnya di antara dua itu. Nah, kemudian tanah Palestina ini adalah ya, tanah para nabi dan rasul. Mulai dari Ibrahim, Nabi Ishak, Yakub, ya. Ya, bahkan Nabi Yusuf pun jenazahnya dipindah ke sana. Nabi Musa juga jenazahnya dipindah ke sana. Ya. Nabi Zakaria, ya Daud, ya, semuanya di situ. Bahkan Nabi orang Arab yaitu Ismail juga kelahiran di situ. Nah, ini kelahiran para nabi, tanah kuburan para nabi, ya. Tanah hijrahnya para nabi di situ. Nah, ini. Kemudian berikutnya ini adalah tanah ya, Isra. Rasulullah Isra di sana. Di sanalah terjadi reuni para nabi, ya. Di mana Rasulullah SAW sholat di Masjidil Aqsa dan menjadi imam para nabi di situ. Ya. Dan dari situlah Rasulullah Mi'raj. Ya. Ini semuanya adalah ikatan yang kuat ya, umat Islam ini terhadap Masjidil Aqsa yang harus kita bela. Ya. Nah, sejak awal ya, abad Hijriah, ya, ketika Palestina ini dikuasai oleh ya, bangsa Romawi, itu orang Yahudi itu tidak dikasih sama sekali masuk ke situ. Ya. Mereka berpencar di mana-mana. Sampai sekarang mereka di seluruh dunia ini, bahkan di Indonesia juga ada orang Yahudi. Ini berpencar dari awal-awal ya, Romawi. Kenapa? Karena mereka ini melakukan pemberontakan kepada bangsa Romawi yang menguasai tanah Palestina. Akhirnya mereka dikejar. Itu ratusan tahun mereka tidak ada di sana, itu baru hidup tenang di sana. Selama mereka ada di sana itu hidup nggak tenang. Ya. Sampai kemudian ya, tanah ini dikuasai oleh Romawi, itu orang Kristen. Gitu, ya. Sampai nanti kemudian direbut kembali di zaman Umar bin Khattab. Dan betul-betul ya, kunci ya, Al-Aqsa ini diberikan, ya, Baitul Maqdis ini diberikan ya, oleh pendeta mereka kepada Umar bin Khattab. Dan serah terima kuncinya ini mereka mensyaratkan Umar datang langsung, gitu. Sampai Umar datang langsung ke sana, ya. Sampai kemudian nanti dikuasai lagi, ya, lalu direbut oleh Salahuddin Ayyubi, ya. Nah, sampai kemudian ya, ketika awalnya ya, muncul ya, Zionisme itulah ya, yang digagas oleh Theodor Herzl, ya. Dia menggagasnya itu dari sejak ya, 1891 ya, 1991 itu. Dia mengkonsep sebuah ya, negara yang paham ideologi yang disebut dengan Zionisme, ya.
Nah, Zionisme inilah yang ya, mengkonsep bahwa orang-orang Bani Israel atau Yahudi itu harus kembali ke Palestina. Mereka adalah bangsa pemimpin. Mereka harus mengembalikan lagi kepemimpinan dengan cara ya, memerangi seluruh manusia di muka bumi. Ya. Dia harus membangun kuil ya, kerajaan Sulaiman lagi, Haikal Sulaiman lagi dan seterusnya. Itu semuanya adalah ya, sampai kemudian ya, Theodor Herzl ini pernah menghadap